Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Signal bagus? Ini lagi hujan-hujan nih di Jakarta. Pada apa semua nih? Aman, Pak. Chandrajit, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Gimana? Apa yang kita mau diskusikan nih? Apa kira-kira analisis geopolitik, kondisi peran pengaruh geopolitik dalam pemilu 2024 di 14 Februari nanti, Bung Mardigu? Oke, terima kasih. Kita sapa sedikit semuanya aja tentang apa yang saya harapkan Indonesia ini melakukan perubahan. Jadi saya merasa apa yang 7 presiden sudah lakukan dan terutama pemerintahan yang terakhir ini saya melihat sangat tidak adaptif terhadap perubahan atau dinamika geopolitik dunia, geostrategi dunia, dan bergesernya epicentrum atau bahasa Lemhanasnya, bahasanya Pak Hendrajit itu namanya center of gravitatesnya itu udah bergeser gitu ya. Dan ini sangat tidak adaptif. Nomor satu dalam kritik pertama saya kepada pemerintahan yang berjalan dan memilih untuk tidak berubah dan itu berbahaya adalah pada saat ini dunia namanya war atau dunia dalam keadaan perang. Nomor satu, perang itu adalah tidak harus military war atau bedil-bedilan. Tapi di 2018 mulailah pertama kali perang yang terjadi di dunia, diawali dengan perang ekonomi antara Tiongkok dengan Amerika. Kemudian dari perang ekonomi bergeser menjadi meluas gitu ya. Dan harusnya ekonomi kita juga bergeser. Jadi economic at war itu berbeda dengan ekonomi normal. Dan yang saya mau bicarakan adalah selama ini Indonesia menggunakan strategi militernya dan saya pikir ini harus berubah. Saya setuju dengan perubahan. Kita ini namanya defensive pasif. Itu yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini termasuk Pak Menhan kita. Defensive pasif itu misalnya begini. Kenapa defensive pasif itu tidak baik saat ini? Karena pengungsi Rohingya akhirnya bisa mendarat di Aceh. Nah ini saya khususkan dan saya menitip nanti ke Pak Hendrajit dan Pak Rocky Gerung untuk bicara dengan Pak Anies untuk kita serius masalah Rohingya. Karena Rohingya ini kami sudah menganalisa bahwa ini adalah man-made atau ciptaan dan ini by design. Maksudnya begini, nomor satu ya, ini fakta lapangan, fakta intelijen saya berikan kepada Bung Rocky, Bang Mardani dan rekan-rekan, Bang Hendrajit dan semuanya. Nomor satu, waktu kapal itu ada mendarat, kapal itu tidak seaworthy. Seaworthy itu apa bahasa Indonesianya ya? Sebenarnya tidak layak melaut, seaworthy. Kenapa? Jarak antara Rohingya di barat Myanmar sampai Indonesia itu dengan kapal yang bagus aja itu 2 minggu. Dan mereka katanya 24 hari. Yang menarik adalah kapal itu mesinnya dan solarnya atau bahan bakarnya itu tidak layak untuk bisa menyeberangi Samudra Andaman, Laut Andaman dan lain sebagainya bisa sampai Aceh. Tapi ada 2.000 orang saat ini mendarat di sana. Kemungkinan besar adalah mereka ditarik pakai tugboat atau ditarik pakai kapal besar, sudah dekat baru dilepas ke Indonesia. Ini by design artinya membuat masuklah ke Aceh dan kita berharap ya nanti dipropagandakan karena nanti ada puluhan ribu atau ratusan ribu yang akan masuk dengan pertahanan defensif pasif ini. Artinya kita pertahanan antar pulau kan. Jadi begitu mendarat di pulau itu baru kita bisa bergerak. Nah yang kita harapkan adalah kita ofensif pasif. Kalau saya maunya malah ofensif agresif gitu ya. Ofensif pasif nih kita bisa intercept di tengah laut atau kita dari awalnya udah kita usir di daerah perairan internasional.
karena kita defensif pasif, saya pikir ini adalah kesalahan dari strategi militer kita, termasuk ya Pak Menteri Menteri Pertahanannya. Jadi secara intelijen kita berdiskusi, ini bisa ratusan ribu dan akhirnya akan menjadi konflik global, sehingga kemudian dikirimlah, mungkin kalau dulu Timur namanya UNAMED gitu ya, United Nation for East Timor kalau nggak salah namanya. Terus ini mungkin ada United Nation for Aceh atau Mission on Aceh gitu ya. Intinya adalah chaos di sana tadi akan dieskalasi, kemudian Aceh referendum dan Aceh merdeka gitu ya. Dan ini kalau ini terjadi, saya akan maki-maki itu pemerintahan yang mendiamkan hal ini terjadi karena menganaktirikan Aceh dan menganggap kecil sekali itu masalah Rohingya gitu ya. Harusnya ini usir aja mereka semua, jauh-jauh hari belum masuk kapal, belum masuk ke Indonesia. Ini desain pertama, dan jadi kita melihat bahwa desain kedua adalah ributnya di masalah Papua. Kita tahu di perbatasan kita nih, saya jangan sampai gara-gara kita tidak merubah policy strategi bernegara, terutama masalah defense, tahu-tahu anak atau cucu saya nyanyinya dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau gitu ya, karena Aceh sama Papua lepas nih gara-gara tidak berubah gitu ya. Nah, jadi itu pesan singkat sedikit saya tentang betapa parahnya Rohingya, dan lihat dari desainnya, bahkan ya makanan yang di sana tuh masih hangat, malah ada ini UNHCR di kapal tersebut, kita bilang ini Amerika, udah langsung gitu aja gitu ya.